Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Makasih udah Agus ya. Jadi kami ini pernah ketemu di YIC juga. Tahun berapa itu? 2020 ya. Sebelum dapat LPDP juga. Jadi saya udah ikut YIC tapi jalur yang gratis ya udah ya. Jalur Tahfiz. Jalur Tahfiz. Oke, jadi yang ngetes bukan udah Agus ya. Ada yang udah lupa juga namanya. Oke. Nah, langsung aja ya. Sebenarnya saya agak segan juga ngasih materinya di depan Nda Agus kan. Dia guru di YC. Oke, tapi nggak apa lah. Kita sharing ya. Em, ya, saya coba share dulu materinya. Hmm, ini, shit. Oke, kelihatan ya. Oke. Ya, untuk saat ini mungkin pertemuan terakhir ya, nggak tahu. Di IELTS session. Yang Nah, terakhir saya nanti sama kebagian, Uda Riko. gimana? Sesi terakhir sama Uda Riko nanti. Oke. Ya, saya kebagian yang writing ya untuk sesi IELTS ini. Nah, jadi untuk sharing sessionnya, saya mau kasih, eh, kan semuanya udah ngambil IELTS ya. Kan syarat untuk ngambil program ini udah pernah nyoba tes gitu kan. Nah, jadi cobalah kita mulai dengan yang paling gampang dulu ya. Seperti apa IELTS writing itu, kemudian gimana dapetin band di atas 6,5 atau lebih spesifiknya gimana tingkatin kayak setengah band atau satu ya. Kemudian latihan. Latihannya nggak semua ya, maksudnya kan kalau esai itu ada body paragraphnya. Nanti kalau latihannya cuma introduction aja. Oke. Nah, oke. Nah, jadi tes format untuk writing itu kan ada dua ya, tas satu sama tas dua. Kalau tas satu itu dia lebih kayak statistik, kemudian ada proses juga ya, data dalam bentuk pie chart atau garis ya lain. Kemudian waktu yang kita butuhkan untuk task one itu 20 menit ya. Itu tertulis jelas di soal dan minimal 150 kata. Kemudian untuk yang task keduanya 40 menit, minimal 250 kata ya. Nah, kalau saran saya ya, lebih gampang ngambilnya CBT ya, Computer Based Test. Kalau writing belum pernah, kalau yang paper based belum pernah ngambil. Karena pas di UI dapat pelatihan kan, setelah 6 bulan pelatihan, saya langsung ambil CBT ya. Karena nggak payah ngapus gitu, nggak payah nulis ulangnya, tinggal backspace aja kan gitu ya. Ya cuma kita harus ngetiknya cepet gitu, supaya kalau nanti ada satu kalimat yang salah, kita hapus, ngetiknya cepet gitu. Nah gitu kira-kira ya. Em, Nanti saya akan sebutkan juga tas mana lebih dulu dikerjain gitu ya. Kemungkinan waktu yang tersedia barangkali kurang gitu ya. Barangkali kurang. Kan sejam ya. Mana tuh nanti ada yang kayak grogi gitu ya, baru sekali tes. Walaupun udah ikut beberapa mock test gitu, udah kayak 10 gitu. Nah, tapi pas real test, mungkin ada groginya. Ya. Jadi ada tips sih sebenarnya, bagian mana harus dikerjain. Nah, termasuk poin mana yang paling gede gitu ya. Tas satu atau tas dua. Tapi kalau dilihat dari jumlah kata tentu kita tahu mana paling gede gitu ya.
Oke, nah ini tas satu dan tas 2 untuk writing. Oke, nah, oh ya, tas 2 ini dia lebih ke permasalahan umum ya, konten-konten umum. Nah, itu nanti dipertanyakan ke kita, kemudian kita kasih pendapat kita, opini kita, dan posisi kita ya. Dan itu penting. Oke, setelah itu strategi. Ini udah sesi kedua ya. Jadi kalau mau nanya silakan. Jadi strateginya, oke, pasti beberapa orang yang hadir di sini hard work atau studi a lot menjadi kuncinya kan. Tapi kalau belajar terus, tapi nggak tahu strateginya, ya kita agak lama sih ninggiin skornya gitu ya. Jadi yang perlu kita pahamin itu mengenai strategi di writing, kita harus paham semua proses. Maksudnya mulai dari duduk di kursi ya, kursi tes, kemudian kayak tadi tas satu, tas 2 berapa berapa kata. Setelah itu kalau di esai bagusnya body paragrafnya kita susun seperti apa, ya kan? Nah, kemudian kalau di band deskriptornya, kalau band 6 berapa kriterianya, band 7 apa kriterianya, band 8 juga apa kriterianya, kita juga harus tahu ya. Nah, jadi memahami segala aspek untuk yang writing. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, di paragraf itu stylenya seperti apa. Nah, kalau tas satu itu stylenya beda dengan tas 2 jelas. Ya, maksudnya organisasi paragrafnya beda, ya, fitur dan formatnya. Nah, kemudian kita juga harus tahu gimana ngembangin vocabulary. Ya kan, misalkan kita punya vocabulary verb, kita tahunya cuma verb gitu. Tapi untuk mengembangkannya dalam bentuk yang berbeda supaya fleksibel, kita masih kurang. Nah, di situ kita coba latihan gimana kita bisa ngembangin vocabularies gitu ya. Nggak hanya monoton kayak oh verb aja, kan kita bisa nambahin verb itu ditemenin sama adverb misalkan seperti itu ya. Kemudian untuk grammar juga. Jadi grammar itu nggak selalu ya subjek, verb, kemudian objek ya. Juga ada kayak signpost. Signpost itu kayak eh, tanda awal sebuah kalimat supaya nyambung linking ke kalimat berikut sebelumnya, ya kan? Kalau mau beri contoh kalimat apa namanya kata yang mau kita gunakan apa misalkan seperti itu. Nah, jadi ini penting juga. Jadi strategi untuk membuat satu paragraf saja, nah, kita mesti tahu gitu. Dia paragraf keberapa, ya kan? Kemudian paragraf itu isinya apa. Nah, kemudian grammarnya juga nggak monoton, subjek, verb, sama objek aja gitu ya, atau predikat. Kemudian terakhir ya, uh, kalau udah study hard, berarti kan kita udah sering bahas soal gitu ya. Kalau udah bahas soal, tentu kita udah familiar dengan bentuk-bentuk soal writing tasnya, tas satu sama tas dua. Oke, nah mungkin yang terakhir paling gampang ini, karena kita udah sering latihan, jadi kita udah familiar. Nah, kira-kira di sini teman-teman yang udah pernah ngambil IELTS realnya siapa aja? Boleh raise hand? Saya mau lihat. Yang real test. Ada? Itu dua orang. Oke. Oke, Ika, ada Mbak Unitari juga ya. Dua orang. Kalau yang mock testnya, eh, dengan set waktu yang sesuai dengan ujiannya.
writing sejam, mock test paling enggak, paling enggak personal dulu gitu ya. Ada, kalau real test tadi 2 orang, sekarang yang mock test secara personal sendiri aja. Oke, nanti bisa dicoba ya. Nanti kan kalau mau ambil IELTS, kita tuh kayak dapat free mock test gitu ya. Tapi nggak free juga sih, bayar kalau mau dibanyakin soalnya. Jadi dari IELTS itu kalau kita udah daftar nanti dikasih tawaran beberapa mock test gitu. Jadi bayar kayak berapa ya? 200-an atau 300 ya sekitar itu. Oke, nah ini untuk strateginya ya. Eh, Nah, semoga semuanya udah tahu ya. Kalau ambil writing, tas satunya itu jangan pas-pasan 150 kata ya. Jadi tulislah sekitar 160 dan di bawah dari 200 gitu. Kalau ngambil, kalau nulis lebih dari 200 ya waktunya jadi lebih banyak ya. Begitu. Nah, tas 2, oke, maaf ya. Kalau yang tas 2 itu bukan 160 ya. Nah, kalau tas 2 itu 250, berarti 270 sampai di bawah 300, maaf. Nah, kemudian kita harus tahu em, kesalahan mana yang eh, membuat nilai kita itu berkurang. Jadi IELTS score kita itu di deducted. Misal di tas satu itu nggak ada supporting details misalkan, ya kan? Atau nggak ada yang namanya overview, ya. Jadi di introduction, setelah introduction biasanya ada overview gitu ya. Nah, kemudian kalau tas 2 kita nggak, misalkan, eh, apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Nah, kita lupa tuh untuk menuliskan kita sepakat apa enggak. Nah, biasanya langsung dituliskan setelah eh, apa paragraf introduction. Ada yang gabung, ada juga yang pisah ya. Tapi saya lebih sering pakai yang gabung di satu paragraf. Nah, jadi tesis kita itu kita letakin di paragraf pertama introduction dan kita sampaikan posisi kita di sana. Nah, itu. Jadi no clear position untuk tas 2 sangat merugikan sekali, ya kan? Nah, kemudian untuk di strategi ketiga ya. Ini maksudnya gift time ini kita beri waktu eh, sebelum kita tulis, kita merencanakan gitu. Nah, kalau tas pertama, kita lihat dulu mana yang trennya menonjol untuk dituliskan di esai kita. Nah, jangan semua dituliskan ya. Misalkan ada tabel, nah isi variabelnya ada 10 gitu. Nah, setiap variabel itu ada berapa data, lebih dari 5. Nah, kan ribet juga ya. Kadang ada tuh, datanya banyak, variabelnya juga banyak. Jadi pilih yang lebih mencolok lah. Nah, kemudian kalau yang tes 2 kita pahamin dulu maksud soalnya. Jadi kalau nanti misalkan nggak menjawab maksud soal, nah, task achievement-nya itu rendah ya. Jadi kita harus pahamin dulu soalnya. Nah, kemudian kita rencanain, nah baru jawab. Jangan jawab dulu baru planning ya. Nah, nanti ribet. Nah, terakhir ya, untuk tipsnya. Rencanakan waktu belajar kita ya. Nah, ini yang mau saya bilang tadi. Untuk menaikkan band satu ya, umumnya kayak 6 bulan. Ada yang bilang naik setengah atau naik satu. Tapi ada yang intensif. Yang intensif itu dia dia fokuskan waktunya sepekan itu ya belajar IELTS gitu.
sehari ya kayak mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, yang di UI kemarin atau ya dia ada UI, ada UGM yang dapat LPDP kemudian dikirim ke sana untuk pelatihan. Kita perginya berangkat dari jam 7 pagi ya. Mulainya setengah 8, oke. Mulai setengah 8, kemudian selesai kalau nggak salah jam 3 sore, ya kan? Nah, jadi kayak 7 jam belajar dalam sehari sampai hari Jumat, ya kan? Berarti sepekan untuk belajar di kelas aja kita butuh waktu 35 jam kan? Kurang lebih. Ya, itu nggak berarti harus dikurangin dengan jam istirahat ya. Karena jam istirahat kurang lebih 30 menit, 45 menit gitu. Yang kurang lebih ya 30 sampai 35 jam dalam sepekan yang intensifnya. Belum lagi kita luangkan waktu untuk ngulang, ya kan? Karena kalau belajar itu kan nggak cukup di kelas ya. Jadi ada penelitian kalau memperkuat eh, materi yang udah dipelajari kelas, maka dikuatkan dengan mengulangnya, gitu. Nah, anggaplah kayak sejam di malam hari untuk mengulangnya. Oke, nah jadi kalau yang reguler 6 bulan ini biasanya untuk yang kerja gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, untuk yang intensif ya seperti tadi kayak anak-anak sekolah baru tamat, dia gunakan waktunya untuk belajar IELTS. Itu sekitar sebulan. Kan ada ya kayak di IELTS Preso. Eh, nggak nggak promosi ya, maaf ya, Mas Agus. Udah Agus ya. Soalnya follow juga gitu. Kaget, wih sebulan bisa naik satu gitu. Bahkan ada yang naik dua, kan ngeri ya. Nah, intinya kita tahu tipsnya gitu ya. Oke, nah ini waktu yang saya kutip itu dari apa ya, dari orang Cambridge-nya langsung, Cambridge testnya. Nah, jadi tips berikutnya kalau mau mulai, menurut saya ya dari buku yang saya baca dan pengalaman juga, bagusnya kita tulis dulu tas duanya ya, karena presentasi nilainya 60% kan. Nah, kemudian kita butuh nulis kesimpulan. Kalau nulis kesimpulan kita kayak agak baca dulu kan, kita pastikan, nah ini nggak kesimpulannya gitu. Nah, kalau tas satu kan nggak perlu. Tas satu kan nggak perlu konklusi kan, ya langsung ada overview. Overviewnya aja kayak eh, tulis main trendsnya gitu kan. Dan untuk presentasi nilainya 40%. Nah, lebih kecil dibandingkan dengan tas 2. Jadi kalau mau, kalau ada strategi lain ya silahkan. Tapi kalau dari saya karena menimbang hal ini mulai dari tas 2. Nah, kemudian kalau belajar pribadi, eh, buat mock test, set waktunya sesuai dengan real test gitu ya. Jadi kita memang berada di kondisi real test. Mulai dari listening, reading, writing, sama speaking. Nah, kalau speaking kan kita bisa sendiri nggak apa-apa ya, tapi sama teman juga boleh. Kalau sama AI, mereka suka motong, nggak sopan. Jadi nggak usah sama AI ya. Oke, belum selesai ngejawab, dia udah motong gitu ya. Jadi kalau sama AI, emosinya lebih cepat keluar. Nah, mending sama kawan atau ya pribadi, kalau yang speaking. Oke. Oke, ini untuk strategi. Nah, kita langsung aja ya ke oke, ini terakhir. Jadi kita harus tahu kapan kita ambil tes. Maksudnya, kita harus yakin memang pada saat mock test, kayak di lembaga misal, di YEC gitu ya. Nah, kita rata-rata dapat 7 misalkan gitu. Nggak pernah di bawah itu. Nah, itu bagus kita ambil tesnya. Tapi jangan booking dulu, baru belajar. Misal, kita belum pernah belajar, kemudian kita set waktunya 6 bulan nih, gitu kan. 6 bulan, berarti kalau sekarang itu bulan April, berarti kita ambil di bulan
Oktober ya, kira-kira sekitar itu. Nah, kita nggak tahu pada saat proses belajar kita rutin nggak gitu ya. Tapi udah kita booking duluan. Nah, ujung-ujungnya apa? Kita nggak matang persiapannya. Nah, kemudian pas tes di bawah target gitu, di bawah 6,5, di bawah 7 misalnya seperti itu. Nah, jadi pastikan kita tahu, yakin kita mengambil tes gitu ya. Dengan salah satu indikatornya selama mock test di lembaga-lembaga gitu ya, di Padang gitu. Mau di UNP, mau di UNAN kalau ada gitu ya. Itu paling tidak setengah di atas target kita gitu. Setengah atau satu lah. Misalnya kalau target 7 berarti sekitar 7,5 atau 8 gitu ya. Supaya aman. Oke. Nah, kemudian em, kita masih di sesi kedua. Ini salah satu contoh writing task 1. Oke. Nah, kita di sini mau bahas komplit. Kalau yang pembahasan komplit aja. Mulai dari introduction, kemudian overview-nya, setelah itu body paragraph, supporting paragraph ya. Nah, dia ada banyak perbedaan. Jadi silakan nanti cari sumber lain. Ini hanya beberapa, ini hanya satu dari beberapa eh, contoh ya atau template untuk menjawab setiap task. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut untuk bahas soal task 1? Lanjut ya. Oke. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita planning dulu ya. Kita pahami soalnya. Tapi kalau tas satu udah jelas. Yang tas dua memang harus benar-benar dipahamin gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu soalnya, kemudian lihat tabelnya. Oke. Nah, di sini dia bilang eh, ini data mengenai jumlah peserta ya di setiap aktivitas. Ini kelihatan nggak? Oke. Di Melbourne, Australia, selama periode 2000 sampai 2020. Nah, sana ada klub film, ada bela diri gitu ya. Kemudian drama, kemudian ada table tennis, kemudian ada pertunjukan musikal. Nah, kalau lihat dari grafik, nah kira-kira yang paling menonjol itu yang mana? Ada yang mau jawab aja di ini ya, di chat. Film club, martial arts, amateur dramatics, table tennis, musical performances. Kira-kira yang mau di-highlight nanti gitu. Nah, kira-kira yang mau di-highlight untuk di overview. Ini kan nanti ada introduction, overview. Nanti saya kasih tahu bagian paragrafnya yang mana aja. Oke, oke ada yang jawab, ada yang film club, table tennis, film club. Oke, oke berarti yang film club yang the highest ya. Nanti intinya di sini adalah uh, the most activities in Melbourne. Oke, nah, selain itu bisa highlight yang mana? Ada nggak kira-kira yang kayak signifikan sekali gitu? Atau trennya ya, table tenis. Ya, kalau table tenis dia trennya naik ya. Oke, bagus. Setelah itu ini nanti overview. Setelah itu apa kira-kira? Ada lagi nggak? Ya, table tenis ya, good. Ada lagi kira-kira? Metro Dramatics.
Ya, Metro Dramatics berarti trennya nurun ya. Oke, good. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, saya mau kasih tahu body paragraphnya dulu. Nah, yang pertama introduction ya, kemudian overview, supporting paragraph 1 atau supporting paragraph 2. Ada yang 4 paragrafnya, ada yang 3 aja, ya. Ya, beda-beda. Oleh sini kita bisa tuliskan 4. Oke, eh, ada yang pendapat kalau introduction nanti di tas 2 ya, itu agak banyak sedikit kalimatnya nggak apa-apa gitu. Karena kita ngejar jumlah kata. Oke. Nah, bentar, tadi ada yang bertanya. Hmm, Oke, nanti pertanyaan dari E. Namanya E aja ya. Kita jawab nanti ya. Oke. Oke, nah jangan terbalik langsung ya. Kita semua anak kuliah nggak ya? Jadi kalau kuliah, kan kita buat tesis gitu. Nah, tentu di, di deskripsi kita buat pendahuluan dulu gitu kan. Kan nggak langsung kesimpulan di awal kan nggak ya. Nah, itu udah jelas. Nah, sama seperti esai. Nah, jadi introduction, overview, seperti paragraph 1, seperti paragraph 2. Oke, ini body paragraphnya dulu. Mau ikutin ini boleh. Mau ikutin yang lain mirip-mirip ini juga boleh. Seperti introduction, overview nyambung ke introduction, supporting paragraph 1, supporting paragraph 2 itu pisah. Nah, ada yang cuma buat 2 paragraf, itu nggak apa-apa ya. Introduction overview satu paragraf, supporting paragraph satu aja, satu paragraf. Itu nggak apa. Nah, kita bahas dulu introduction ya. Nanti kita ada latihan juga sedikit. Oke. Nah, kalau kalau mau nulis introduction, kunci pertama paling gampang itu paraphrase sih. Kalau di tas 1 ya. Kalau di tas 2 nanti kita bahas juga ada yang mau paraphrase boleh di soalnya itu. Nanti penjelasan paraphrase kita bahas sebentar lagi. Nah, kemudian kalau di tas 2 nulis introduction-nya itu bisa kayak oke, kita tulis dulu eh, apa namanya broad topic. Nah, di soalnya itu broad topiknya apa dulu? Topik secara umum ya. Itu boleh ya. Nah, kita balik. Paraphrase itu kita nulis nggak mirip persis ya, nggak kayak ngopi gitu. Seperti yang ada di soal ya, cuma idenya sama gitu ya. Nah, caranya gimana paraphrase? Nah, kita bisa pertama kita tuliskan poin yang berbeda dari yang aslinya, tapi idenya masih sama ya. Kita bisa gunakan sinonim juga, misalnya ada kata kerja kita gunakan sinonim, tapi harus hati-hati. Sinonim ini kadang dia bisa persis sama, bisa enggak gitu ya. Nah, kemudian struktur kalimatnya bisa diganti, ya kan? Misal kalau misalkan Ani gitu ya, Ani mengerjakan mengerjakan PR. Nah, PR dikerjakan Ani, misalnya seperti itu. Kita ganti strukturnya ya. Jadi eh, jadi kalimat pasif itu bisa. Atau kita bisa buat kalimatnya pendek atau lebih panjang daripada yang aslinya. Nah, itu untuk paraphrase ya. Nah, ini paling kunci yang penting untuk menulis introduction. Nah, ini menjadi nilai yang bagus nantinya. eh, karena kita bisa menulis introduction tidak apa namanya beda dari yang di soal gitu ya. Eh, atau lexical resource-nya. Nah, ini contoh untuk yang introduction. Saya pilihkan yang di kiri ini eh, nanti bisa ini ya, bisa dinilai mana yang lebih advance gitu ya. Kalau secara grammar udah bagus ya, tapi mana lebih advance nanti bisa dijawab ya. Oke, yang pertama. Yang pertama itu the line graph illustrates the number of participants
in 5 different activities at social center in Melbourne, Australia between 2000 and 2020. Oke, jadi gives information. Kalau yang di sini illustrates ya, kita bisa pakai illustrates. The number of participants. Oke, atau represent juga bisa. Ya. Nah, kemudian dia highlight 5 different activities. Nah, ini bagus nih. Jadi dia menuliskan secara umum apa yang ada di apa namanya di grafik tadi. Nah, kemudian yang kedua, the line graph compares participation levels in 5 activities at social center in Melbourne, Australia over 20-year period from 2000 to 2020. Oke, nah kira-kira kalau melihat contoh introduction yang pertama dengan yang kedua, kira-kira skor yang lebih tinggi itu yang mana kira-kira? Sama kah? Atau hmm, oke, ya, ya, yang kedua ya, karena ada kata-kata yang kalau yang pertama, kenapa dia eh, less advance ya dibandingkan yang kedua? Em, Illustrate menurut saya nih, dia lebih sering dipakai ya, lebih sering dipakai. Nah, kemudian eh, over a 20-year period juga lebih advance dibandingkan dengan between ya, karena between lebih sering dipakai. Udah ada yang jawab lagi. Oh, ini persen. Oke. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, tapi ini eh, udah bukan mendorong untuk menghafal kata-kata lebih advance atau fancy words gitu ya. Tapi strukturnya, task achievementnya nggak dapat gitu. Ya, dan kita juga rendah jadinya. Jadi kalau menurut udah pahamin dulu ininya ya, strukturnya, kemudian grammarnya paling penting juga seperti itu. Nah, kemudian buat katanya lebih fleksibel ya. Kemudian jangan lupa signpost kayak in addition kalau mau menambahkan kalimat berikutnya dari kalimat sebelumnya gitu ya. Nah, jadi eh, kalau ngafal kali apa namanya kata-kata advance eh, nggak usah terlalu rumit gitu ya. Jadi yang lebih penting itu yang tadi. Oke, nah setelah kita paraphrase untuk menuliskan introduction, sekarang signpost, overview ya. Jadi overview itu paling penting kita tuliskan signpostnya. Dia bisa tulis overall, in general, atau it can be seen that ya. Ya, jadi setelah introduction ada overview. Dan signpostnya jangan lupa dituliskan untuk menggambarkan mana tadi threadnya. Nah, tadi ada yang jawab apa? Film club, ada table tennis. Nah, kemudian yang menurun amateur graphics ya. Dramatics. Nah, overall, the film club remained the most popular activity throughout the period. Nah, ini ya, film club benar tadi. Nah, kemudian, while table tennis showed a significant increase, table tennis, ya. Kemudian, in contrast, nah, ini penting ya, signposting untuk yang kebalikannya. Sementara ya, amateur dramatics experience a steady decline. Ya, jadi dia menurun untuk yang amateur dramatics. Oke, jadi ada 3 penting nih, 3 hal penting yang di highlight di uh, kalimat overview ini. Ya. Nah, setelah overview, kita coba. Oke,
Ya, ini tadi udah saya sebutkan, udah sebutkan. Dan kemudian supporting paragraph one. Nah, kalau seperti di supporting paragraph satu, kita jelasin tren yang tadi dan kemudian bisa kita bandingkan, ya. Nah, untuk mulainya bisa in the beginning, ya, to begin with juga bisa, atau lebih spesifik karena ini di sumbu X-nya waktu, bisa dimulai dengan at the beginning of the period, ya. Nah, at the beginning of period, the film club had approximately 65 participants, although this figure dipped slightly to around 60 in 2010. It recovered to about 66 by 2020. Oke, sampai sini dulu. Nah, kalau tadi di film club, dia punya partisipan yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, di sini kita jelasin ada nggak tren yang menurun atau naik gitu ya. Nah, di sini dia jelasin di yang deep ini, aduh, yang deep ya. Although this figure deep slightly to around 60. Nah, yang ini ya. Nah, jadi dia jelasin sedikit nih. Sekitar 60. Jadi kalau nggak pasti, kita tuliskan around. Ya, jadi kayak approximately around gitu ya. Kita bisa tuliskan eh, dengan menggunakan kata itu kalau apa namanya eh, angkanya nggak pasti ya. Kalau di tabel kan pasti ya. Nah, tapi kalau grafik apalagi nggak ada garisnya gitu. Atau angkanya ditulis di sini ya, di atas titik. Nah, berarti nggak pasti. Nah, kita pakai around atau approximately. Jangan hanya tuliskan 60 gitu. Karena nggak pasti. Kemudian, nah ini kata yang bagus ya, it recover to. Nah, ini artinya sama kayak dia naik lagi ya, sekitar 66. Nah, kemudian untuk martial arts dia juga bahas. Oke? Nah, kemudian di seperti yang paragraf itu berarti untuk membahas kegiatan lainnya. Oke? Nah, sekarang table tennis. Table tennis tadi ada dramatic upward trend. Nah, jadi yang penting itu kita eh, cari variasi adverb untuk menjelaskan tren naik, tren turun gitu. Ada yang dramatik. Dramatik kan tentu naiknya eh, apa namanya signifikan gitu ya. Bisa dramatic atau signifikan. Kalau menurun yang kayak plummet ya, plummeted plummeted trend. Berarti eh, penurunannya sangat tajam. Nah, itu harus dihafal atau digunakan pada saat latihan ya. Jadi sering-sering variasikan adverb untuk menjelaskan tren. Setelah itu table tennis ada namanya dramatics, kemudian musical performance. Jadi semuanya tetap dibahas dan kita lihat di sini semuanya jelas ya. Data-datanya nggak ada yang salah. Jangan sampai kita ngutip data salah atau datanya itu eh, tidak pasti 60 seperti grafik ini ya. Kayak tadi, dia nurunnya sekitar 60. Ya, jelaskan itu sekitar. Jangan bilang slightly down to 60 misalkan seperti itu. Nah, oke. Jadi kita harus bedakan. Ya, umumnya tabel itu pasti ya datanya. Atau pie chart. Ya, datanya pasti. Oke, nah ini untuk tas satu. Udah bahas introduction, kemudian overview, dan supporting paragraph. Nah, ini yang umum dipakai dan saya juga kadang pakai ini ya, sesuai dengan kondisi. Oke, nah kira-kira di tas satu ada pertanyaan? Ada kira-kira? Oke, kita coba latihan sedikit ya. Tuliskan aja sinonimnya.
atau bisa dibuatkan overview untuk soal yang sama, cuma eh, ganti kata kata sifat dari threadnya, atau bisa di paraphrase juga boleh. Oke, kita kan sampai setengah enam ya, sampai setengah enam. Nah, untuk yang tas satu, teman-teman bisa kirimkan jawabannya di chat ya. Tapi sebelum latihan, ada pertanyaan nggak? Coba cek dulu ya, sekiranya ada link absen. Past tense. Oh, cara pengulangan present dan past tense. Oke, ada pertanyaan. Oke, oke udah ya. Oke, good. Oke, mulai dari Aziz ya. Cara penggunaan present dan past tense. Eh, oke, ya. Nah, kalau ini karena 2020 ya. Nah, jadi karena grafiknya tahunnya udah lewat, ya kita pakai past tense. Ya, kita pakai past tense. Jadi semuanya pakai past tense. Saya cek dulu ya. Ya, saya pakai past tense kan? Ya, semuanya pakai past tense. Saya jawab punya. Ya, ya semuanya pakai past tense ya. Jadi semoga menjawab tuh. Mana tahu eh, dia ngira kalau misalkan 2020 ini adalah tahun terakhir di soalnya gitu ya. Karena ini kan soal lama ya. Ah, atau 2010 keluaran bukunya gitu ya. Ya, berarti kalau menurut saya ya ngikut bukunya gitu. Tapi kan kalau ini secara umum ya, secara umum karena 2000 sampai 2020 nih tahunnya dan kita sekarang di 2026 maka tuliskan semua dalam bentuk past tense. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga menjawab. Jangan tanya present tense nulisnya gimana, past tense nulisnya gimana. Kalau IELTS, ya jadi ada tutor yang menyarankan ambil ITP dulu karena ada belajar grammarnya. Walaupun IELTS juga belajar grammar gitu ya. Cuma kalau menurut saya, menurut Uda, grammarnya IELTS dulu pas di UI itu dulu dipelajarin ya sama tutornya. Tapi lebih advance menurut saya. Present tense diulang lagi tapi singkat gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan mau ambil IELTS, pastikan dulu grammarnya ya. Grammarnya. Oke, kemudian, nah, apa perlu setiap kategori tren dijelasin atau hanya yang paling menonjol? Nah, ini tadi kalau di overview ya. Yang di overview paling menonjol aja. Ya, apa yang paling menonjol itu dituliskan di overview. Nah, di supporting paragraph, mana dia? Nah, kalau di supporting paragraph 1 dan 2 itu semua kategori dijelasin. Cuma nggak setiap tahun dijelasin, gitu ya. Kan tren itu dia cenderung kemana sih perginya gitu ya. Itu yang namanya trend gitu, ya kan? Nah, kalau misalkan ini apa tadi? Table tennis. Nah, trennya cenderung apa nih? Naik kan gitu. Nah, kalau amatir amateur dramatics cenderungnya kemana? Ke bawah. Nah, itu jelasin. Nah, kalau yang kayak ini yang X ya, musical performance. Ini bisa dijelasin 5 tahun pertama itu nggak ada peminatnya gitu ya. Tapi setelah itu baru ada. Nah, itu jelasin gitu ya. Tapi nggak setiap tahun jelasin. 2005 dia mulai nol. 2010 itu sekitar 15. 2015 nggak enak ya bacanya gitu. Nah, jadi trennya yang jelasin. Oke. Kalau misalkan ada turun sedikit, nah itu jelasin, ya kan? Kayak di film club. Tadi ada turun sedikit. Dia bilang slightly dipped atau slightly down, itu jelasin. Oke?
Kemudian apakah leksikal ini kita bahasanya harus akademik? Ya, maksudnya ya, apakah leksikal yang digunakan di atas satu bahasanya harus akademik? Ya, formal maksudnya ya. Ya, jangan pakai din. Misalkan uh, this trend didn't, did-nya itu disingkat. Nah, itu nggak formal ya. Maksudnya did not pakai did and apostrophe t gitu ya. Nah, itu kurang formal. Oke. Atau terlalu banyak menggunakan get. Ya, get itu kan banyak kawannya ya. Kayak get down atau get off. Kita gunakan sekali-sekali nggak apa. Oke. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang formal. Really itu jangan digunakan lah kalau bisa. Kayak really ya, apalagi. Jadi harus formal ya. Untuk yang akademik. Oh ya, saya baru ingat. Ini untuk yang akademik ya. Saya nggak tahu. Ada yang mau ngambil general? Ya, ini untuk yang akademik ya. Kita bahas akademik writing IELTS sekarang. Berarti nggak ada yang mau ambil general ya? Nggak ya. Kalau ada, ya, WHV. Hmm, oke. Oke. Kalau general mungkin bisa tanya ke siapa gitu. Soalnya udah juga belum pernah ngambil yang general ya. Kalau general beda ini tesnya. Kalau yang writing. Kalau yang writing itu kayak nulis email ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Em, Kalau yang akademik ya seperti inilah. Mohon maaf ya. Kalau yang general, ada yang mengambil general, udah belum pernah coba. Nah, mungkin bisa tanya, hmm, siapa ya? Bisa tanya nanti, udah Agus mungkin banyak nih muridnya yang ngambil WHV ya. Oke, kira-kira itu ya. Oke, tadi kan kita mau latihan sebentar ya. Kita coba ambil yang overview aja dulu. Oke, yang overview. Nah, nanti bisa teman-teman sekalian gunakan signpost yang berbeda, ya kan? Kemudian jelasin dengan kata yang beda juga ya. Misalkan di sini ada significant increase, bisa ganti dengan dramatic. Oke, kemudian ada the film club remain the most popular activity. Ah, ini bisa di paraphrase. Nah, nggak apa sinonim dari remain atau bisa diubah strukturnya, oke? Kemudian in contrast bisa digunakan yang beda. Melodramatic brain. Oke, kita mulai ya. Siap ya? Untuk yang overview aja dulu. Oke, udah kasih 3 menit lah ya. 3 atau 5 menit ya, mulai dari sekarang.
Oke, maaf. Teman-teman, kira-kira perintah soalnya paham nggak? Kalau rasanya nggak, ini tadi nggak, bisa ditanyain aja. Atau belum siap, lagi ngerjain. Ding, ding. Ilu. Oh, oke, ada yang ngirim. Oh, lagi ngerjain. Oke, sip, sip. Yang overview aja ya. Kira-kira seperti ini, udah ada contohnya. Sembari nulis, oke kita tunggu berapa menit lagi ya? Dua, 2 menit lagi, oke? Kalau nggak kita skip aja. Kalau bisa ada satu dua orang untuk kirim jawabannya. Nah, tadi ada yang terlewat nih, Erwin. Maaf ya, soalnya banyak nih yang nanya. Nah, pertanyaannya selanjutnya untuk tes IELTS berbasis CBT, apakah writing diketik pakai keyboard atau tetap tulis tangan? Apakah ini kemungkinan terjadi typo? Nah, kalau yang CBT tentu harus pakai keyboard. Pakai keyboard. Nanti mereka kasih kertas lembar ya, untuk coret-coret, untuk coret-coret aja. Mana tahu mau mau planning dulu nih buat jawabannya. Supporting paragrafnya mau tulis tentang apa, ya kan? Introduction-nya apa dulu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau typo, makanya kita harus sisain waktu. Dia nggak, misal tas 2 kan tadi 40 menit ya. Paling tidak kita sisain 5 sampai 7 menit, ya kan? Untuk baca ulang. Atau mana tahu ada yang salah idenya gitu ya. Sama seperti tas satu. Tas satu jangan habiskan 20 menit untuk nulis. Sisakan 5 menit ya untuk koreksi data misalkan seperti itu. Ya. Jadi strategi seperti itu supaya nggak tipu. Ya. Dia kemungkinan besar akan tipu kalau tidak dicek ulang. Nah, jadi sisakanlah waktu 5 sampai 7 menit.
Dah, Ya. sepertinya di atas pertanyaan itu masih ada satu yang terlewat juga dah. Dari Uda Erwin juga. Oh iya banyak ya pertanyaannya. Oh, De Erwin masih kuliah nih, De Erwin. Saya yang nanya dulu nih. De Erwinnya masih di sini nggak? Erwin, Erwin. Masih kok. Udah Erwin. Siap pasti. Siap udah. Maksudnya udah Erwin masih kuliah ya? Berarti ya. Wih, Masya Allah mau dokter nih. Semoga Allah mudahkan ya. Atau mau PHV juga. Oke, jadi kalau udah Erwin pertanyaannya tadi ya udah sidik. Saya mulai semua skill, terutama writing mulai dari basic, oke. Target 7, setahu saya ada orang live. Oke, mereka ada yang bilang ada levelnya gimana sih bahasanya? Oke. Ada levelnya di band 5, kemudian untuk masuk band 7. Tuh. Oh, oke. Ya, baru mudeng. Jadi kalau udah Erwin tadi basic ya untuk writing dan targetnya 7 untuk writing. Kemudian apakah kita pelajari kata-kata untuk 7 gitu ya? Iya, maksudnya nggak usah yang fancy sekali, yang nggak pernah kita dengar, bahkan orang Inggris nggak pernah dengar, ah gitu kita hafal, nggak juga. Jadi yang perlu dihafal yang kayak tadi, signposting ya, signposting, kemudian gimana kita mengorganize paragraf-paragrafnya, dan pastikan kita itu menjawab soal. Jadi semua isi esainya menjawab pertanyaan esai. Nah gitu Mas. Udah, oke? Jadi yang perlu dipraktekkan adalah kata-kata eh, yang untuk koherensi misalkan. Koherensi kayak signposting tadi ya. Nah, kan dinilai itu kayak task achievement, koherensi, lexical resource, ya kan? Grammar satu. Nah, yang koherensi ya hafal lah ini kata-kata overall, in general, nah, itu dipraktekkan. Nah, kalau bisa ganti, nggak satu itu terus gitu ya, nggak overall terus gitu ya. Oke? Nah, kemudian untuk lexical resource-nya, misal pakai significant or dramatically atau diganti increase dramatically gitu ya. Atau uh, it has a dramatic increase gitu misalkan, atau increase-nya diganti, cari sinonimnya gitu. Udah. Nah, jadi konklusi harus tulis. Kalau bisa jangan ada ide yang baru. Kalau di tas 2 ya. Nah, di konklusi dibuat pula ide baru kan. Padahal nggak ada disebutkan di supporting paragraf 1, supporting paragraf 2. Konklusi ada ide baru. Nanti nambah lagi kalimatnya kan. Nah, kalau bisa memang di konklusi itu dia restatement apa yang kita sebutkan di posisi kita di introduction tadi. Cuma restate dengan eh, bentuk pola kalimat lain. Nah, itu, ya kan? Atau nanti bisa mengusulkan, mengusulkan bahwa yang ini bagus, ya, misalkan seperti itu. Tapi bukan eh, ide yang baru ya. Ya, oke, ya kira-kira itu. Ini ada lagi nih. Wah, tas 2 belum nih. Oke, tes IELTS online dari rumah lewat British Council recommend nggak udah. Oke. Oke. Jadi ada yang take home gitu ya, tesnya ada yang computer based test, ada yang sekarang baru nih setahun atau 2 tahun yang lalu eh, ngambil skill satu skill aja. Karena di writing dia dapat 5 misalkan, dia mau ambil 7. Karena itu yang rendah itu diulangnya kan ada ya, one skill.
retake ya, one skill retake ya. Atau orang bilang retake aja gitu ya. Nah, sedangkan yang retake one skill aja itu banyak yang menyarankan nggak bisa. Ya, kalau yang home, kalau menurut udah ya bisa ambil, cuma ada beberapa universitas nggak nggak apa namanya nggak mengeligiblekan. Ini ineligible kalau IELTS-nya yang skill one apa namanya yang retake one skill sama yang home test. Nah itu. Jadi kalau bisa ya ambil yang di universitas ya, universitas atau lembaga yang tesnya rame-rame gitu. ZIS. Oke, waduh. Oke ya. Kita selesaikan tas 2 dulu ya. Tas ini dulu ya. Nanti nanti ingatkan tolong teman-teman. Ini ada dari Budak Aziz juga yang belum terjawab. Siap, udah. Yang tentang pengalaman IELTS belajar pertama kali. Oke. Oke, ini ada Uni Ika. Oke, bagus. Overall, teman-teman yang lain bisa lihat ya. Overall, the film club maintain the dominance activity. Ya, good. Over the years. Ya, berarti setiap tahunnya dia memimpin ya. Sebaliknya, table tennis perform substantial growth. Ya, substansial sama dengan significant atau dramatic ya. Oke, good. Apa nih? Ini ada yang sangat advance. Ini nih yang fancy tuh ya. Saya nggak pernah pakai ini nih. In paradox. Ini bener nggak nih? In paradox. Ya. In paradox, a method dramatic slightly decrease over the last 3 years. Oke, good ya. Oke, good. Thank you, Uni Ika. Ada lagi nih. Rahmatul Husna, tapi katanya retake per skill bisa 1 kali. Sekali nggak ya? Ya, cuma sekali. Kalau retake itu cuma sekali. Ya, cuma sekali. Memang ada di IELTS-nya langsung. Coba baca lagi ya. Dia nggak bisa 2 kali retake ya. Cuma sekali aja. Dan itu sama bayarnya ya. 3,5 juta juga. Mending ambil semua ya. Nggak tahu sih beda-beda pendapatnya. Oke, karena bisa jadi listening 7 kan di percobaan pertama. Tapi writing 5. Itu kan. Mana tahu kalau dia nggak ambil yang retake one skill, listeningnya bisa ningkat gitu. Tapi beda-beda ini ya. Jadi ningkat kayak 7,5, readingnya dari yang awal 6 jadi 7,5 lagi. Nah itu kan jadi naik gitu ya. Tapi beda-beda kondisi. Kalau misalkan universitas minta writing nggak boleh di bawah 6 ya berarti ambil itu. Itu ya. Oke, kemudian ada dari Unitari. In general, the film club was the most favorite. Iya kah? Oh iya benar. Okay, true 20 years since. Okay, the significant rose. Oh, the significant rose. Oke, good, good. Nggak apa-apa ya. Rose ini kan untuk verb 2 ya, berarti significant rise. Oke. Shown by, mana dia? Uh, Shown by a martial arts. Oke, good. But only amateur. Martial arts. Apa nih? Oh, oke. Nah, uni siapa nih? Unitari ya. Nah, kalau yang signifikan rose ini, signifikan rise itu table tennis ya uni ya. Nah, kalau martial arts itu dia kayaknya dari tahun 2000 ke 2020 kayaknya sama nih ya jumlah partisipannya. Nah, berarti di situ harus table tennis. Oke, good. Mantap, mantap. Dan coba. Oke. Berarti dicek lagi ya. Cek lagi apakah benar data yang kita kutip. Oke.
Only amateur dramatics. Oh, ada lagi. After first 5 years. Mana dia? Oke. Only. Ya, good. Oke, Unitari, semangat. Kemudian ini Unina. Since. Ya, good. Jadi naiknya mulai dari 2010. Oke, good. The least activity. Kalau di sini apa? Oke, kalau the least activity untuk yang amateur dramatics, nanti langsung aja buat tahunnya. Karena the least activity itu nggak setiap tahun dia kan. Aktivitas yang paling sedikit diminati, yang paling sedikit diminati tahun 2020. Ya baru ini. Mulai dari 2015 sampai 2020, ya the least activity. Kalau amateur dramatics. Oke, good, good, bagus. Oke, kita lanjut ya. Oke. Berarti satu tadi pertanyaan yang belum terjawab. Di diakhirkan aja gitu ya. Oke. 12 menit lagi. Oke. Nah, sekarang tas 2 ya. Nah, kalau tas 2 itu temanya topik global sekarang. Kalau perang Iran nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Perang Iran ya, Trump sama ini ya, Netanyahu itu nggak ada tuh. Oke. Nanti banyak yang menolak kalau kita ketemu esai itu ya. Maksudnya menolak adanya Trump itu. Ya, jadi demonstrasinya lewat esai, apa namanya, esai IELTS. Nah, berarti current globalnya yang sedang-sedang aja, nggak expert kayak perang sekarang ya. Nah, jadi eh, esai yang bagus itu untuk di tas 2, ini pertama, have you answered the question? Pahami dulu, jangan sampai nanti kita jawab yang lain, ya kan? Nah, kemudian esai kita harus terorganisir. Nah, contohlah yang kayak tadi, nanti ya. Kemudian, apakah pendapat kita itu meyakinkan? Apakah kita berikan contoh dan bukti gitu ya. Nah, jadi bukti ini nggak harus bukti dari jurnal, oke? Di tas 2 misalkan tentang apa namanya? Paling sering itu global warming, nah, ya. Ditanamlah sawit gitu kan. Ini arah-arahnya udah ke politik aja nih. Nah, kalau deforestasi akan mengakibatkan ini, itu evidence. Misalkan di Indonesia penanaman sawit, bisa dilihat dari citra map, banyak sekali pohon sawit apalagi Sumatera. Itu evidence, ya kan? Nggak perlu kita sitasi si Anu, si Burdin gitu ya, 2010 nggak perlu ya. Apakah grammarnya benar, kemudian punctuationnya juga benar gitu ya. Oke, titik komanya ya. Nah, habis itu eh ya, kemudian vocabulary-nya udah pas nggak kita gunakan itu. Nah, kadang kita sering dengar kata kosakata tersebut, ya kan? Oh, menurut kita ini tanpa ngecek kamus gitu ya. Kan pernah tuh ya, ada tuh kayak gitu. Nah, dia buat ke ini, ke IELTS akademiknya ternyata beda interpretasi. Nah, kita harus pastikan setiap kata yang kita gunakan itu memang kita tahu artinya ya. Nah, itu. Nah, kemudian esainya itu cukup panjang enggak gitu. Nah, di sini pertanyaannya bukan apakah esai kita sudah pas 150, pas 250, enggak. Sudah cukup panjang. Tadi kan karena salah tadi ya, 270 atau di bawah 300. Jangan pas-pas 250 atau 260 lah, 260 ke atas. Oke? Nah, kemudian sisakan waktu 3 sampai 5 menit itu untuk kita organizing. Kita rencanain dulu sama kayak tas 1 tadi ya. 3 menit lah, 1 sampai 3 menit. Tapi kalau dari buku yang saya
kutip 3-5. Nah, kemudian ini untuk template-nya. Template-nya ada apa namanya strukturnya, pendahuluan, 2 paragraf supporting, kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan nih kita harus pastikan kita restate ke introduction, oke? Nggak ada ide baru di konklusi. Nah, jadi di introduction yang harus kita pastikan itu tentang pernyataan yang lebih luas. Misalkan kegiatannya tentang apa? Pendidikan, ya. Pendidikan itu penting. Nah, itu kan broad statement-nya. Tapi soalnya tentang apa? Pendidikan itu sekarang tidak membandingkan gender, misalkan gitu, ya kan? Tapi broad statement-nya apa? Statement lebih umum, pendidikan itu penting, misalkan gitu. Oke, kemudian yang kedua, statement spesifik itu tadi. Eh, Soalnya tentang apa sih, lebih spesifik tentang pendidikan di apa? Gender di pendidikan gitu ya. Anggaplah equal gender, tapi di suatu sisi ya, nggak secara penuh equal gender itu perlu kita terapkan ya. Thesis statement sama kayak di tas satu. Kalau tas satu pakai overall. Kalau thesis statement ini kayak posisi kita di mana. Nah, saya sepakat, saya enggak, saya agak-agak sepakat. Nah, kalau agak-agak sepakat, nah, tuliskanlah seperti apa. Nah, itu thesis statement. Nah, kemudian supporting paragraph. Dia ada 2 ya. Ada 2. Oke. Nah, jangan lupa tuliskan contoh atau bukti. Itu lebih kuat. Dan konklusi. Biasanya pas di paragraf kesimpulan bisa tuliskan in conclusion, to conclude juga boleh, habis itu koma gitu ya. Atau to sum up ya. Nah, jadi setelah itu kita restate kembali pernyataan tesis kita di introduction. Jangan tulis lagi yang baru, ide baru ya. Nah, misalkan kita udah punya tentang deforestasi itu. Apakah Anda sepakat deforestasi itu diperluas supaya ada lapangan pekerjaan? Nah, Anda nggak sepakat. Udah uni sekalian nggak sepakat. Kenapa? Alasannya banjir gitu kan, bencana alam. Kedua, apa alasannya? Alasannya kalau deforestasi supply oksigen kurang, jadi atau global warming gitu kan. Nah, di konklusi tambah lagi idenya. Nah, jangan ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh. The quality of computer language translation has improved significantly in recent years. Therefore, it is not necessary for children to learn a foreign language. To what extent do you agree or disagree? Nah, ini pertanyaannya apa? Seberapa sepakatkah? Ini kayak derajat. Seberapa sepakatkah Anda terhadap hal ini? Dia bisa jawabnya, saya fully agree, I fully agree, I fully disagree, or I partially agree. Ini yang saya pelajari ya. I partially agree or I partially disagree. Oke ya, jadi 3 itu caranya untuk menyatakan posisi kita di thesis statement tadi. Nah, kalau di introduction ini tentang apa? Broad statement-nya tentang topik ini apa? Ini kan tentang penggunaan penterjemah bahasa ya, ya kan? Nah, tapi pernyataan lebih luasnya itu perkembangan di teknologi gitu kan. Nah, ini nanti dituliskan jadi kalimat ini maksudnya. Broad statement-nya apa? More specific statement-nya apa? Thesis statement. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau mau slide-nya nanti dikasih ya. Karena waktunya udah mau habis juga. Nah, ini supporting paragraph. Nah, di supporting paragraph itu bisa kita tuliskan kayak tadi. Kalau misalkan deforestasi, oh ini tentang apa ya, computer language. Ehm, di sini, oke. Di sini bilang learning foreign language improve understanding of first language. Nah, dia tidak sepakat kalau eh, di sini dia bilang tidak penting apa namanya untuk anak-anak mempelajari bahasa asing. Nah, di sini kan nggak sepakat dia kan di tesis statementnya. Nah, dia sebutkan alasannya kenapa nggak sepakat. Nah, karena mempelajari bahasa itu sangat helpful sekali ya, membantu untuk pengetahuan yang lebih baik. Kemudian buktinya bahasa Itali, Spanyol gitu ya.
Jadi kalau semakin banyak kita tahu bahasa, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Misalkan ya kayak tadi ada buku apa namanya manuskrip bahasa Italia atau Spanyol atau bahasa Arab. Jadi kita tahu oh ini sumbernya dari sini buku ini yang berbahasa ini gitu ya. Nah, yang kedua, dia dia tuliskan lagi apa pendukung dari tesis kita tadi. Yang pertama tadi bisa belajar pengetahuan yang lebih baik lagi. Nah, kalau ini tadi apa? Eh, Teknologi tadi bisa menolong orang-orang untuk menerjemahkan bahasa ya, walaupun mereka tidak tahu. Nah, bukti dan contoh kita seperti itu. Dan kemudian apa namanya? Kesimpulan. Nah, kalau kesimpulannya, kalau tesis statementnya disagree, jangan pula di kesimpulan jadi agree ya, atau malah bimbang. Ini agree atau disagree. Nah, pastikan memang posisi kita itu jangan berubah-ubah ya. Nanti kalau berubah kita mulai dari awal. Oke? Oke, kira-kira seperti itu. Sebenarnya ada latihan lagi. Nah, ini cuma cuma tinggal 2 menit lagi, ya kan? Nah, jadi langsung aja. Nah, ini ada diagram ya tentang eh, ya proses biofuel ya. Proses biofuel etanol diproduksi. Jadi introduction-nya ini, overview-nya ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Tas 2. Oh, ada yang nulis lagi. Nah, oh enggak. Yes, yes, yes. Nah, ya. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti bisa dituliskan. Oke, Uni Ika. Oke, tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab ya. Oke, dari Uda Aziz ya. Uda Aziz. Wah, udah berkurang nih pesertanya. Uda Aziz masih kuliah? Baru lulus S1, Alhamdulillah. Oke, udah Aziz ya. Coba saya jawab. Jadi cerita sedikit pengalaman udah belajar IELTS pertama kali sampai skor terakhir bisa ditempuh ke Jerman. Aha. Oke, nah jadi eh, skor saya nggak pula tinggi-tinggi kali, 6,5 ya. Untuk di Jerman tuh kan cuma dapat B2. Kalau B2 tuh dari 5,5 ya. 5,5, kalau nggak salah 5,5 sampai 6, 6,5. Nah, 7-nya udah masuk C1 kah? Ya. Oke. Nah, jadi eh, saya jalur afirmasi ya, prasejahtera. Awalnya itu ambil ITP kan. Kalau prasejahtera kan pakai ITP ya. Dapatnya 5,23. 5,23. Kita buka-bukaan skor aja ya. Mungkin ada di sini yang 550 dulu ITP-nya. Baru nanti ambil IELTS. Nah, habis itu lulus LPDP, daftar program pengayaan bahasa. Waktu itu masih ngajar ya, jadi guru ya di Darul Iman. Itu dulu mungkin ada di murid Darul Iman, nggak tahu juga. Nah, jadi waktu itu masih COVID ya, 2022. 2022 masih COVID. Nah, jadi online dulu tuh. Online dulu sebulan, nah baru dapat kesempatan untuk ke UI. Nah, jadi belajar IELTS itu ya kayak yang saya bilang tadi ya, pergi pergi setengah 8, pulang jam 3 gitu. Ya kayak 6 atau 7 jam belajar. Jadi nggak belajar di kelas aja, di kosan juga belajar, belajar lagi, tes lagi gitu kan. Memang benar strategi yang ada di slide tadi, nggak hanya kerja keras, termasuk yang writing. Kita harus tahu masalah terbesar yang kita sering lakukan apa gitu ya. Masalah terbesarnya mungkin di grammar gitu, atau nggak menjawab soal, itu masalah pertamanya, misalkan gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Ya, memang ada info bahwa
oh dia udah nulis 100 esai, dapat 9, memang iya sih. Ya, tapi memang harus nulis 100 esai ya kalau mau untuk dapat 9 atau 8. Nah, jadi eh, selama di UI ya nggak di kelas aja, di rumah juga latihan. Itu ada namanya, saya ketikin aja sini ya. Mungkin ada yang tahu. Eh, Nah, di situ teman-teman juga ini bisa ambil tes tes reading sama listening free ya. Itu banyak banget soalnya. Ya kayak CBT lah. Nah, tapi kalau yang writing, kita cuma nulis aja submit gitu kan. Nanti kita koreksi sendiri kalau mau dikoreksiin sama ini expertnya, bayar kan. Nah, mending lah sekarang pakai AI paling enggak. Nolong-nolongin grammar mana salahnya, yang mana harus ditingkatin itu untuk sekarang. Kalau dulu nggak ada, oke, udah nggak tahu. Kalau ChatGPT itu mulai 2001 buka ya. Nah, 2002 belum terlalu tenar, jadi nggak ngeh gitu ya. Jadi koreksinya sendiri gitu, koreksinya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Paling sering itu latihan yang bagian listening sama reading. Nah, itu yang tinggi karena sering latihan. Nah, speaking ini agak payah gitu kan. Karena nggak ada teman untuk ngobrol, walaupun di kelas kita belajar IELTS, ya di luar kita bahasa Indonesia kan. Nah, itu. Nah, speaking kalau menurut saya latihan aja depan cerminnya sendiri dulu, direkam. Kemudian ada juga yang pernah saya tonton, ada YouTube-nya juga, saya lupa namanya ya. Sebenarnya ada saya catat nih di dinding nih, tapi udah lepas catatannya. Jadi dia bilang supaya bagus ngomong bahasa Inggris, ya pikiran kita tuh kita usahakan dalam sehari-hari bahasa Inggris gitu. Mau bangun tidur, ya mikirnya dalam bahasa Inggris, walaupun di awal-awal payah katanya gitu. Tapi itulah, ya kan. Kemudian podcast. Nah di podcast tuh dia dapat insight baru, dia tulis eh, vocab yang baru gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah udah juga eh, terapin itu pas di UI ya. Ya. Tapi ya speaking yang rendah. Yang rendah tuh speakingnya di bawah 6 kan. Nah itu. Tapi alhamdulillah bisa overall 6,5. Kalau Jerman nggak pakai maksimum, minimum ya. Minimum setiap band tuh berapa. Pokoknya B2 ya. Di mostly Eropa gitu ya. Tapi ada satu persatu kayak UK ya. UK kan nggak Eropa lagi ya, nggak masuk Uni Eropa. Oke, jadi itu. Ya intinya pengalaman ketika belajar IELTS, mulai dari ITP, kemudian dapat kesempatan belajar IELTS di LPDP-nya ya, ke UI. Nah itu, ya bisa jalan-jalan lah ya. Belum pernah juga kita jalan-jalan keluar dari Sumatera ini kan. Nah, pertama menginjak Jawa dulu. Nah, itulah. Jadi nggak hanya belajar di kelas, di rumah juga untuk speaking sama writing ya. Kayak tadi lah ada banyak tipsnya. Ya, bisa di slide-nya ya kalau nanti saya share. Deng deng, ada lagi kah? Oh, banyak ya. PB udah. Ya, pengen bahasa. Udah Erwin. Pengen bahasa. Untuk Aziz, rata-rata yang bisa tembus IELTS pen 6 ke atas ikut intensif atau pengen bahasa 6 bulan. Iya, memang saya dorong kita belajar itu sama yang expert sih. Writing sama speaking itu kita butuh orang menurut saya ya. Kecuali reading sama IELTS apa? Listening. Kita bisa belajar sendiri. Memang bisa. Cuma lama prosesnya. Kita nggak tahu ini benar-benar tepat writing kita, speaking kita gitu kan. Walaupun kita bisa ngomong sama AI ya, tapi nggak enak juga, nggak natural gitu ya. Oke, jadi saya dorong untuk ikut intensif lah. Paling dekat, kalau saya di Lima Manis paling dekat di YEC ya. YEC. Ya udah Agus ya.
Oke, izin bertanya udah. Apakah tes IELTS untuk tasnya? Oke, sebelum saya jawab. Ini bisa lanjut ini. Udah Agus. Silahkan udah satu atau dua pertanyaan lagi aja udah. Oke, sip. Izin bertanya, apakah tes IELTS untuk tasnya membahas semua bidang seperti etanol? Oh, oh, ya, ya. Ini pertanyaannya bagus nih. Nah, untuk tas satu tadi, itu kan spesifik ya. Dia kan tidak hanya pie chart atau data, tapi ada juga diagram, flowchart. Ya. Eh, Kalau daftar IELTS, misalkan jurusan kita fisika, ya mereka nggak mau tahu. Asal soal udah dibuat itu jurusan lain ya, itu dikasih gitu ya. Nggak ada mandang kita jurusan apa. Jadi kalau yang sering keluar kayak lebih saintifik ya, itu di flowchart tadi lah, etanol. Tapi nggak sering-sering juga, tapi lebih umum ya, lebih umum. Makanya memang bagus lah kita baca-baca artikel sains gitu. Nggak hanya etanol tadi proses secara ilmiah, tapi biologi juga ada, kayak metamorfosisnya kupu-kupu, ulat, kupu-kupu, kupu-kupu, terus apa lagi? Serangga-serangga ya. Ya, serangga karena proses untuk siklus hidupnya lebih banyak ya. Nah, itu. Oh, udah dijawab sama ini ya. Oke, sip. Terima kasih. Oh, berarti udah LPDP, udah Erwin ya. Masya Allah, luar biasa. Good, good, good. TOEFL IBT atau apa nih dah? Di Erwin. Oh, ITP. Oke, siap, siap, siap. Oh, berarti S3-nya di mana dah? Uni Ika dapat hujan ya. Ya, ada hujan. Ya, oke, kira-kira itu. Udah boleh diulang tempat intensif yang direkomendasikan dekat Lima Manis. Ada YC. YC. Dulu dulu udah di sini gratis. Jalur Tafis ya. Ya sebulan. Alhamdulillah lah. YC. Ada siapa namanya? Di Durian Tarung. Di Durian Tarung ada Maharati ya. Maharani. Ya ya, Maharani. Nah, itu yang dekat Lima Manis ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ah, udah Agus, rekomendasikan yang mana? Sama, Tetap. kedua-duanya boleh. Karena Maharani itu pemiliknya udah ini kan, udah Zikri juga Cukri. alumni LPDP. Udah Iya, Zikri, iya. sorry. Alumni Ya, Cukri. LPDP juga dan sesama tutor WISI juga dulu. Sekarang udah Iya, Ali iya. ngajar di situ juga. Iya, iya. Siap. Jadi Yang Lima kita-kita Manis aja itu. sebenarnya itu. Eh, oke, oke. Ya, barangkali itu ya teman-teman ya. Kalau mau tanya-tanya yang lain boleh. Nanti bisa dikasih lah sama Uda Agus. Atau dicatat di sini juga boleh. Saya kasih ya 0852 itu WA. Yang mau daftar LPDP, saya juga mau daftar sih sebenarnya untuk S3. Oke, dah, kira sekian ya. Terima kasih. Ya tidak ada lagi kayaknya. Ya, oh ya, ini exercise. Nggak cukup lagi. Oke, vielen Dank teman-teman semua. Semoga sukses ya. Oke, Kembalikan ke Uda Agus. ya, terima kasih udah sidik atas penyampaiannya sangat sangat inspiratif sekali dan memberi banyak informasi ya mengenai IELTS rating. Kalau kami banyak sharingnya, kalau udah langsung latihan ya keren kayak gitu ya, memang mantap ya.
Dan itu sangat membantu buat teman-teman terutama yang belum pernah. Karena kita di sini tuh gabung, udah ada yang udah pernah, ada yang nggak pernah. Karena kita izinkan juga teman-teman yang dari sebelumnya TOEFL, kalau mau belajar kita nggak ngelarang. Jadi makanya ada yang dari basic banget. Jadi mereka sangat terbantu pasti ya teman-teman udah uni yang di sini bisa melihat dan bisa belajar lebih banyak tentang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Uda Sidik. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Uda Uni, Abang, kakak semuanya udah join. Insya Allah minggu depan harus kita untuk aras benar udah Erwin. Insya Allah kita lanjut nanti bersama Uda Riko untuk sesi terakhirnya di reading. Insya Allah saya akan terus join. Udah Sidik kalau mau join juga minggu besok itu sangat dibolehkan ya. Kebetulan saya juga udah sidik juga persiapan untuk S3 juga nih balik lagi ke Australia insya Allah ya. Sama-sama berjuang kita. Mungkin itu yang dapat banyak sekali lagi. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.